ketika konflik dan pertengkaran menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, maka perdamaian dan rekonsiliasi adalah kebutuhan mutlak yang bersifat manusiawi itu. Perdamaian itu menuntut sebuah tanggung jawab secara personal. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 9 Juni, Pekan Biasa ke-10. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, dalam perayaan kudus ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkenanlah mengambil selubung yang menutup hati kami akan sabda-Mu, dan mampukanlah kami mengalami kuasa kehadiran-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, iman Kristiani dilandaskan pada kebenaran hidup di hadirat Allah dan bukan didasarkan atas kebenaran manusia. Sabda Tuhan menegaskan bahwa kehidupan yang benar di hadirat Allah jauh lebih penting daripada hidup menurut pedoman manusiawi. Dengan kata lain, kejujuran dalam hidup beriman menjadi amat menentukan bagi kita. Dengan aneka contoh, penginjil menampilkan pengajaran Yesus tentang hal itu. Cita-cita hidup Kristiani memang tinggi. Kasih Yesus Kristus bahkan tidak membiarkan orang marah terhadap saudaranya. Kata-kata
tindakan dan pikiran orang beriman sungguh harus mencerminkan kuat kuasa kasih, sehingga seluruh kehidupan dibangun di atasnya. Dalam perikop Sabda Tuhan hari ini, Yesus bicara tentang panduan etis dan moral kepada para muridnya. Yang pertama, perintah jangan membunuh. Larangan untuk membunuh dapat ditelusuri keberadaannya dalam Dekalog dan menjadi ketetapan Yahwe dalam kisah pembunuhan Kain dan Habel. Dalam sabdanya hari ini, Yesus memberikan perspektif yang baru dengan memasukkan rasa marah, kata kafir sebagai bagian dari larangan itu. Dasar utama dari larangan Yesus adalah penghargaan terhadap anugerah kehidupan dan martabat manusia. Lalu yang kedua, ajakan untuk berdamai. Ketika konflik dan pertengkaran menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan, maka perdamaian dan rekonsiliasi adalah kebutuhan mutlak yang bersifat manusiawi itu. Perdamaian itu menuntut sebuah tanggung jawab secara personal. Setiap orang Kristiani didorong untuk berinisiatif dalam menciptakan langkah perdamaian dan melakukan berbagai usaha yang bersifat rekonsiliatif. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabdanya hari ini, tentunya Yesus mengajak kita semua agar kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih. Tidak hanya dalam kata-kata saja, tapi juga dalam tindakan dan perbuatan kita. Maka marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita diberikan semangat dan keberanian untuk mewujudkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Tuhan Yesus, berilah kami kemampuan untuk meraih apa yang kami cita-citakan sebagai umat Kristiani, berdasarkan semangat sabda bahagia yang Engkau ajarkan kepada kami. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri.
cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.